Akan itu. Hanya kita perlu ketahui bahwa nama bulan Islam itu bukan disebut bulan Islam kalau tidak melekatkan hijriyahnya. Hmm, 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 hmm. Kalau dia hanya disebut Ramadan, disebut apa itu memang bulan-bulan Arab dari dulu sebelum ada Rasul. Allah menetapkan bulan-bulan itu ketika menciptakan langit dan bumi. Oh, Masya Allah. Oh, Jadi kita iya, iya, akan iya. tahu sekali bahwa itulah sebab-sebab. Iya, Kak. Bu, kalau mengetahui dari penciptaan awal sampai dengan akhirnya ini Rasul hadir dan kita akan paham banget tujuan-tujuan ini. Hidup itu singkat, ada yang harus ditetapkan gitu. Yakin kalau kita berada di jannahnya. Ayo kita lanjut ya. Lanjut Ya, nih. Mi. Nah, baik, Umi dan Bismillahirrahmanirrahim. Hasila. Ya, Monggo, Mi, silakan. ya baik. Saya mengeser materi dulu. Makanya dia slide itu di tahun kedua itu panjang. Oke. Ghazwah Badar memobilisasi pasukan dan menghabiskan malam. Rasulullah memobilisasi tentaranya dan berjalan di lokasi pertempuran dan menunjuk dengan tangannya. Jadi, ini salah satu mukjizat. Ini tempat kematian si Fulan besok, insya Allah. Dan tempat kematian si Fulan, insya Allah. Rasulullah semalam sholat di dekat sebuah batang pohon. Jadi malamnya itu ketika sahabat-sahabat tidur, eh, Allah kemudian Rasul kemudian melakukan sholat. Dan bagaimana sahabat-sahabat ini dilukiskan di surah Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11 dikatakan bahwa It yugasyikumun nu'asa. It yugasyikumun nu'asa amanatan minhu. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'am liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzan syaitani waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingat ketika Allah menjadikan kamu, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketentraman darinya di tengah-tengah perang yang sangat heboh. Udah tahu lawannya segitu banyak. Allah redam perasaan mental, moral mereka dengan ngantuk. Karena Allah katakan apa? Itu adalah suatu ketentraman darinya. Dia menurunkan hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengannya dan menghilangkan gangguan setan darimu dan untuk menguatkan hatimu serta meneguhkan kakimu. Allah menurunkan rasa kantuknya sebagai ketenangan darinya. Ketika malam sebelum eh, perang, pasukan muslimin dilanda rasa cemas dan was-was. Bagaimana enggak? Udah melihat lawan sebegitu banyak dan pernah diuji berhadapan lawan langsung sebegitu besar gitu. Dilanda rasa cemas dan was-was menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Lalu Allah menurunkan kantuk ringan, nuas, amanatan nu'asya minkum sebagai bentuk ketenangan jiwa dan kepercayaan diri. Nikmat-nikmat Allah datang di tengah eh, peperangan. Ini adalah bukti pertolongan psikologis dan ruhiyah dari Allah sebelum pertolongan fisik. Pelajarannya, ketika iman teguh, Allah beri rasa tenang, bahkan dalam kondisi terancam. Saya itu kalau mau melahirkan ya Bu, saya itu
habis puncak sakitnya tuh, merasa menunggu ya, masa menunggu melahirkan. Itu langsung tertidur lelap banget. Sudah tuh nanti terbangun lagi, sakit lagi kan. Tidur lagi lelap banget, Masya Allah, Allah itu ya. Membantu kita untuk tidak sakit sepenuhnya. Dan itu juga di Badar ini kayak gini. Menurunkan hujan dari langit. Hujan itu datang pada malam hari sebelum perang. Dan memiliki fungsi strategis dan spiritual. Membersihkan badan dan menghilangkan hadas. Karena sebagian sahabat ternyata berjunub. Melembutkan tanah di sisi muslim. Sehingga pasukan bisa berdiri dengan mantap. Bukan tanah yang keras gitu. Bukan tanah yang terlalu lembek juga. Karena itu hujan yang turun ketika menjelang perang Badar di kaum muslim itu hujannya lembut. Sedangkan di suku Quraisy hujan diturunkan tapi deras. Pelajaran pertolongan Allah datang dari arah yang kadang kita anggap sepele, seperti hujan malam. Agar Allah meneguhkan hati dan langkah kalian. Allah bukan hanya menguatkan fisik mereka, tapi juga menguatkan tekad dan ketenangan batin. Kan kalau orang tuh sudah lelah-lelah jalan gitu ya. Bu, jauh tuh Bu. Badar itu jauh dari Madinah. Kalau kita mau katakan jalan kaki ya. Nah, berapa di antaranya jalan kaki kan ya. eh tuh, jadi lelah, kita tuh kalau lelah banget, terus kita habis mandi, langsung segar. Kayak gini nih perasaannya. Keteguhan hati dan kaki yang stabil adalah dua senjata utama dalam menghadapi musuh. Pelajaran, dalam perjuangan yang paling penting bukan hanya jumlah atau senjata, tapi kekokohan hati. Benar, benar banget. Strategi Rasulullah di Medan Badar. Pertama berdoa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Rasul selalu mengandalkan doa. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah, aku dekat. Aku mengabulkan permintaan. Jadi aku mengabulkan semua permintaan.